adalah hari perdana bagi saya datang ke tempat Noekele, dan bersyukur karena karena perkenanan Tuhan boleh bawa kami dari Kupang melalui Bapak Pendeta Yeremia Tode STH. Bapak mengajak kami untuk kami datang ke sini. Ya, dan di sini saya mau bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang sesungguhnya saya tidak mengerti maksud Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan dulu, nama saya Ekwasia. Asal saya dari Flores, Maumere. Ada yang dari Flores kah? Iya, berarti saya sendiri orang Flores. Ada. Terima kasih. Iya. Baik, kalau bilang orang Flores pasti semua tahu. Ini punya latar belakang yang sangat kuat sekali nih. Iya. Dan memang saya dari gereja tua itu sangat kuat sekali, sangat fanatik. Bayangkan saudara, saya jalan di depan gereja Kristen saja saya pakai lari. Apalagi yang Pentakosta menyanyi ada teriak-teriak itu saya pakai lari. Iya. Tapi saya tidak memperpanjang cerita. Puji Tuhan, saya punya kerinduan waktu itu, waktu sangat masih muda sekali, untuk mengikut Tuhan. Tapi saya tidak tahu cara ikut Tuhan seperti apa. Karena di Katolik itu punya satu pemahaman bahwa kalau kita ikut Tuhan itu jadi suster dan pastor, itu saja. Sedangkan yang lain jadi awam. Jadi saya mau ikut Tuhan itu, orang tua saya, mama saya tidak mau izinkan saya untuk masuk biara. Tetapi karena kerinduan sangat besar ingin ikut Tuhan, jadi masuk biara lah saya. Selama 10 tahun saya ada di dalam biara. Tetapi perjalanan hidup saya dalam 10 tahun itu tidak sesuka cita yang saya rasakan saat ini. Jadi penuh dengan onak dan duri. Mungkin itu tempat padang gurun saya. Jadi saya di sana dibentuk, ya saya tidak bisa menceritakan, tetapi di sana saya benar-benar seperti bejana yang dibentuk, yang retak dibentuk. Tapi meskipun demikian, 10 tahun itu menurut orang-orang yang mendengar mereka katakan lama. Tapi bagi saya 10 tahun itu singkat cepat. Karena itu hanya di dalam satu tempat, ya kadang baru keluar. Jadi lebih banyak dengan kesibukan sehingga pagi ke malam itu terasa cepat. Jadi berganti tahun itu terasa cepat. Tetapi menurut orang katakan itu terlalu lama. Ya, tapi puji Tuhan, setelah saya 10 tahun di sana, saya mengalami suatu keadaan kondisi fisik yang kurang baik. Akhirnya saya minta diri untuk keluar dari biara. Biara itu belum ada di Indonesia waktu itu, jadi di Filipina. Saya 4 tahun di Filipina. Lalu saya kembali ke Indonesia karena sudah ada di biara di Indonesia, di Flores. Jadi karena kesehatan saya tidak memungkinkan, saya minta undur diri. Saya tulis surat pengunduran diri dengan formula sendiri. Ya, saya memformulasikan sendiri surat tersebut. Dan pemimpinnya tidak mau tanda tangan sampai 2 kali. Saya berikan surat saya sampai 2 kali, tidak mau tanda tangan karena dia katakan saya tidak punya masalah. Iya, jadi untuk apa keluar kalau tidak punya masalah? Jadi seolah-olah keluar itu ada masalah yang bukan sakit, masalah yang lain begitu. Ya, tapi tetap saya katakan saya harus keluar. Dan puji Tuhan, ketika saya keluar dari biara tahun 2011, saya langsung berniat untuk berkuliah. Memang di biara juga tanggung biaya kuliah, tapi saya tidak mau, saya tinggalkan itu, saya mulai ulang. Dan 2012 saya datang ke Kupang. Di situ saya diinjil oleh teman-teman dari Lembaga Penginjilan Mahasiswa Indonesia. Saya belum tertarik karena saya bilang ini Protestan pun saya tidak mau. Iya, tapi pada tahun 2015 puji Tuhan, Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam diri saya. Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam diri saya sehingga saya sendiri tidak diajak oleh teman-teman. Saya katakan saya mau pergi ke lembaga itu. Jadi ketika saya masuk di lembaga itu, akhirnya roh saya ini bernyala-nyala, karena sebelumnya saya juga tidak terlalu tahu berdoa spontan ya. Tidak tahu doa, palingan doa Bapa Kami, doa Salam Maria,
doa-doa yang sudah disusun itu. Dan kalau doa makan juga ya ketong hanya bilang Tuhan berkati makanan kami. Jadi untuk menyusun doa spontan itu agak susah, walaupun ketong di biara tapi kita lebih gunakan doa-doa rumusan. Jadi dengan doa rumusan yang sama, sebelum makan, sesudah makan, itu saja. Tapi puji Tuhan, waktu saya ada di lembaga tersebut, Roh Tuhan menggerakkan saya untuk saya rajin baca kitab suci, untuk saya rajin menyanyi, semangat menyanyi, dan doa itu kok kayak mengalir. Iya, rasanya apa? Saya bilang, saya bisa berdoa. Iya, jadi waktu mereka minta saya berdiri di depan dan berdoa, saya bilang, saya maju saja sebelum Tuhan ngomong saja. Jadi begitu banyak mahasiswa dalam kantor itu penuh, ruangan itu penuh, dan saya mulai berdoa. Setelah itu saya sendiri heran, kok saya bisa berdoa mengalir begitu. Dan itu berkelanjutan terus sampai di tahun 2017 itu saya mengambil keputusan untuk dibaptis selang. Saya masih menentang juga, karena saya bilang saya sudah dibaptis, untuk apa dibaptis lagi? Tapi saya minta Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki saya dibaptis, Tuhan beri saya satu firman supaya saya tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Lalu saya kita baru awal jadi seperti kita main apa ya sama Tuhan, sama tutup mata. Saya buka, Tuhan tunjuk itu ayat supaya saya jangan ragu-ragu. Saya tutup mata, saya buka begini, saya lihat di Titus 3 ayat 5. Wah, ini tentu permandi kelahiran kembali. Langsung saya bilang, oh Tuhan, ini sudah jawabannya. Saya tidak ragu lagi. Akhirnya saya ambil keputusan, Tuhan baptis saya sudah. Ya, jadi tahun 2017 saya dibaptis. Sebelum dibaptis itu, pendeta bilang, Ekosia silakan buka baca di Titus 3 ayat 5. Jadi saya kaget, ini firman. Benar-benar ini sudah saya harus dibaptis.